the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace I see. In His name I find, in His name I find, in His name I find joy I see. Shalom, shalom, shalom bagi saudara-saudari yang berkumpul bersama kita. Hari ini kita mau beribadah walaupun secara online. Saya percaya ibadah ini memiliki makna yang sangat-sangat penting buat setiap umat percaya. Kenapa? Dimanapun posisi kita, dimanapun tempat kita berada, kalau kita fokus, kita mau beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan yang terpenting kita mau mendengarkan kebenaran firman, di situ ada impartasi kuasa Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya akan meminta ya kepada Ibu Murni dan pembukaan kepada kita di dalam ibadah online kita ini dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Salam semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya ajak untuk memuji Tuhan. Mari kita terus menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Baik. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita menyembah Dia. Mari kita arahkan hati kita menyembah Tuhan Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu kudus, kudus nama-Mu Tuhan, kudus Tuhan.
ruang maha kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan, namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Murni, pujian yang sangat-sangat membawa kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan ya. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kita sangat-sangat beruntung. Kita dilayakkan, kita diangkat dari lumpur dosa. Kita dibenarkan, kita dikuduskan karena kasih anugerah Tuhan. Bagaimana cara kita untuk membayar semua apa yang Tuhan berikan? Apakah dengan uang kita? Tidak, saudara-saudaraku. Tapi dengan apa? Dengan kita bersekutu dengan Dia. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, terus kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa dulu pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Kinar. Mari dipersilakan Bu Kinar. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu bahwa pada malam hari ini di Indonesia dan malam di Amerika maupun di Eropa,
Kami bersyukur pada malam hari ini, pagi hari ini kami boleh bersekutu beribadah kepadamu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mempersiapkan, membuka hati dan pikiran kami, menaruh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, sehingga pada saat ibadah ini kami boleh mengerti, menerima firman-Mu, dan menanamkannya di dalam hati pikiran kami, dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan melancarkan internet yang kami pakai untuk ibadah online pada malam hari ini. Dan kami berdoa untuk Bapak Pendeta James Hendry STH yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan taruh firman-Mu pada beliau, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau adalah firman kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya melalui ibadah ini banyak orang terbuka hatinya, dan melalui ibadah pada malam hari ini membawa banyak berkat bagi setiap orang yang menyimak dan mengikuti. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu kami, ibadah kami ini di dalam kuasa-Mu, dan kami menyerahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Kinar yang telah memimpin dalam doa pembukaan. Bapak Ibu, siapa yang setuju dengan saya? Mari kita memberikan hormat kepada Allah Bapa kita. Kalau kita sama-sama sekarang sepakat ya, kita sekarang ada 28 orang di Zoom Sema Adonai ini. Walaupun di mute masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita sepakat, kita goncang dunia ini dengan spirit kita bahwa kita adalah laskar-laskar Kristus. Kitalah umat pilihan Allah. Kita dikuduskan karena itu, sebab itu mari Bapak Ibu, kita undang Ibu Murni kembali untuk menyanyikan kepada kita hormat bagi Allah Bapa. Dipersilakan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, Allah menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji
Haleluya, haleluya. Di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya. Di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya. Di hadapan tatanya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bertepuk untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Wow, berasa nggak teman-teman semua di tempat masing-masing? Kita merasakan kalau hati kita fokus, kalau kita betul-betul menyerahkan, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita connect dengan Tuhan, ya. Dan saya percaya juga pada saat ini kita akan mempersiapkan diri sebelum kita menerima kebenaran firman. Ini akan menyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Bapak Ibu percaya di tempat masing-masing ada Roh Kudus selalu beserta anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu makanya kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kita tidak melukai hati perasaan Bapa kita. Makanya dalam saat ini saya mengundang Bapak Ibu dengan sikap doa. Ya, kita mau menyambut kebenaran firman. Mari kita alunkan pujian ini di tempat masing-masing. Dipersilakan kepada Ibu Murni. Ya Roh Kudus, Engkau sungguh mengasihi kami. Karena Engkau lemah lembut dan manis. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita siapkan hati kita untuk mengulangi pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sambil mempersiapkan hati kita, mari kita ulangi kembali lagu ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau
kekasihku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Gloria, haleluya Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih Bapa. Yes, Terima Lord. kasih Tuhan. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan ya, pujian yang sangat-sangat membawa kita untuk menghormati Tuhan kita dan menghormati Allah kita yang saat ini. Bapak Ibu, saya minta Aling untuk periksa WhatsApp ya. Berhubung di Jakarta saat ini sedang hujan lebat ya, Pak James takut terputus. Saya akan minta Ibu Aling untuk men-sharekan PPT-nya karena Pak James takutnya nanti kalau terjadi apa-apa mungkin bisa dilanjutin. Pak James, bagaimana? Apakah bisa buka kameranya saat ini dan videonya? Shalom Pak James. Ya, Bapak Ibu bersabar ya. Kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak James, tetapi berhubung dengan waktu dan cuaca yang ada, kita tidak bisa komplain dengan keadaan alam yang terjadi di Jakarta saat ini. Juga kita berdoa buat Jakarta yang sedang banjir ya, ada di beberapa tempat yang sedang banjir supaya bisa aman. Nah, kelihatannya Pak James keluar ini ya, terlempar dia. Ibu Murni bisa membawakan satu pujian lagi tambahan. Baik, saya akan video ya buat
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah, Pak James sudah kembali di tengah-tengah kita. Mungkin bisa buka kameranya, Pak James. Kita berdoa ya supaya semuanya berjalan dengan lancar oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, baik. Pak James, silakan aja, nanti dibantu oleh Ibu Aling untuk menampilkan PPT-nya. Dipersilakan, ya, Pak James. Ya, sebelum kita membahas firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau, kasih setia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Pada sore hari ini, kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang menguasai hati pikiran setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, supaya kami memahami, mengerti firman yang disampaikan pada sore hari ini. Biar firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi kami boleh menerimanya, kami boleh merenungkan, kami boleh sepakat, dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas kami, memberikan kelancaran atas sarana prasarana yang kami pakai untuk jaringan WiFi. Kami berdoa Tuhan memberikan kelancaran sehingga tidak menghambat ibadah online ini berlangsung. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, saya persilakan, tolong di share materi ya. Ya. Lanjut ya, materi firman Tuhan pada sore hari ini temanya pengudusan dari kata hagiasmos. Next. Ya. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini. Diambil dari Roma pasal 6 ayat 17 sampai 19. Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa.
Bapak Ibu, kita semua dahulu adalah hamba dosa. Kita terikat dengan dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa oleh penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh darah Yesus, kita semua dimerdekakan dari dosa. Dan saat ini, saya termasuk Bapak Ibu semua yang ikut ibadah online pada sore hari ini, dan juga nanti yang mengikuti, yang melihat melalui live, saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 17 ditulis bahwa kita dahulu adalah hamba dosa. Kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak percaya kepada Kristus. Tetapi dengan kuasa darah Yesus, dengan segenap hati, kita percaya memberikan diri, memberikan hidup kita untuk percaya kepada Kristus. Oleh anugerah Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dimerdekakan dari dosa, dan saat ini siapapun kita menjadi hamba kebenaran. Tidak bisa hanya sekedar hamba kebenaran, karena firman Tuhan di ayat 19 ini menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membahas mengenai pengudusan ini. Next. Ya. Pengudusan dari kata hagiasmos, yang berarti memisahkan diri dari hal-hal duniawi dan dengan hati tulus mengabdi kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu bisa menyimak. Pengudusan dari kata hagiasmos mempunyai arti, yaitu memisahkan diri dari hal-hal duniawi dan dengan segenap hati tulus mengabdi kepada Tuhan. Pengudusan ini adalah proses memurnikan secara internal dengan memperbaharui jiwa. Pengudusan ini adalah proses terus-menerus, dimulai pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Proses pengudusan demi pengudusan itu terus berlangsung. Jadi bukan satu proses sekali, 2 kali, 3 kali, atau 100 kali. Bukan masalah jumlahnya, tetapi ini proses berlangsung selama kita hidup. Bapak Ibu, di Kolose pasal 3 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Setiap hari pada saat kita belajar merenungkan firman Tuhan, ini proses ini akan berlangsung. Firman Tuhan di Kolose pasal 3 ayat 10, terus-menerus diperbaharui. Ini tidak berbicara masalah keadaan kita pada waktu kita senang, susah, pada saat kita bersama keluarga atau sendiri, tetapi ini pribadi. Jadi terus-menerus diperbaharui supaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pentingnya orang Kristen untuk mencapai kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih, Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali orang mengkaitkan kekudusan, kudusnya Tuhan diterapkan kepada kita. Sekali lagi, ini bukan maksud Tuhan seperti itu. Jadi kudus tidak bercacat celah, jadi tidak ada dosa satupun. Setiap hari kita tidak melakukan dosa sedikit pun. Tidak, Bapak Ibu. Tapi usaha kita. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita proses terus-menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya. Sehingga kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi proses kekudusan, pengudusan ini pribadi lepas pribadi berbeda. Bukan Tuhan membedakan dalam arti pilih kasih. Saya dengan Bapak berbeda, saya dengan Ibu berbeda. Tapi itu bukan masalah ini, tapi hati kita. Tuhan yang tahu hati kita. Proses apa yang harus saya jalani. Proses pengudusan ini masing-masing pribadi akan berbeda. Bapak Ibu yang terkasih, ya next. Ya. Firman Tuhan di Yakobus pasal 4 ayat 4. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tadi arti dari pengudusan ini memiliki arti, jadi dia memisahkan dari hal-hal duniawi. Sekarang Bapak Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan hal-hal duniawi? Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas menulis buat kita semua. Apakah yang hal-hal duniawi apa saja? 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, hal-hal yang dunia ini adalah ada 3 hal. Yang pertama itu keinginan daging, dan kedua itu keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Selanjutnya, next. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Bapak Ibu yang terkasih, keinginan daging adalah kegemaran melakukan kejahatan. Kegemaran melakukan kejahatan. Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di Galatia ini dengan jelas perbuatan daging, keinginan daging, kegemaran untuk melakukan kejahatan. Bahkan di sekitar kita ada beberapa hal yang sudah lazim dilakukan di sekitar kita. Contohnya, melihat orang merokok. Seakan-akan itu bukan dosa, karena banyak yang melakukan untuk merokok itu banyak. Dan saat ini merokok, orang ngomong, wah itu merusak kesehatan. Diganti dengan vape, rokok elektrik. Padahal itu sama juga mempengaruhi kesehatan. Sama juga itu melanggar dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga seringkali kita lupa bahwa di ayat tadi 19 sampai 21 mengenai
perbuatan daging, ini ada hawa nafsu. Ini juga seringkali kita tidak kendalikan. Kita tidak tahu kondisi kesehatan kita. Beberapa orang ya, gemar makan daging. Pada saat ada restoran all you can eat buka, ya, hawa nafsu ini tidak bisa terkendali. Dia makan sepuasnya, daging apa semua dimakan. Padahal dia mengidap penyakit kolesterol, diabetes, darah tinggi. Ini juga tidak keinginan daging ini yang harus kita matikan, hawa nafsu yang berlebihan. Bapak Ibu yang terkasih, kita seringkali karena melihat hal-hal itu yang wajar, sehingga kita anggap itu bukan dosa. Pada malam hari ini kita belajar keinginan daging ini adalah hal-hal dari duniawi. Kita harus memisahkan diri dari hal-hal duniawi ini. Kita boleh makan, kita boleh berpakaian, kita boleh. Tapi ingat, jangan sampai tidak terkendali. Hawa nafsu yang berlebihan itu juga bagian dari keinginan daging. Orang yang bekerja biasa melakukan korupsi waktu kerja. Karena apalagi kalau besok Jumatnya hari libur. Hari Kamis jam kerja mestinya jam 8 sampai jam 5 sore. Karena teman-temannya sudah pada pulang. Jam 3 atau jam 4 sudah pada pulang. Ikut-ikutan pulang. Karena apa? Temannya juga pulang. Hari Senin yang harusnya masuk jam 8 dengan alasan, "Oh Pak, macet di jalan, masih di ini." Ya, ikut-ikutan juga. "Aduh Pak, saya nanti masuk setengah hari karena begini. Ya, kita ikut-ikutan karena dianggap itu hal yang biasa. Padahal gaya-gaya seperti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai pekerja firman Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai apapun kondisi profesi kita, di Kolose pasal 3:23, bekerjalah, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena kita adalah duta besarnya Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa. Dan saat ini kita adalah hamba kebenaran. Kita harus bisa dalam kehidupan kita bisa memperlihatkan kepada orang lain, orang di luar sana, bahwa kita sudah adalah manusia yang ciptaan baru. Tuhan sudah ubahkan, Tuhan sudah berikan kemerdekaan sehingga kita tidak terikat lagi dengan dosa-dosa yang seperti itu. Yang kedua, keinginan mata. Apa yang dimaksud dengan keinginan mata? Keinginan mata yaitu hasrat ingin mempunyai apa yang orang lain punya. Kesenangan mental atau jiwa yang distimulasikan melalui penglihatan. Seringkali keinginan mata ini merupakan tantangan buat wanita. Apalagi kalau melihat jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Wanita seringkali terpengaruh dengan keadaan. Wah, ada diskon besar-besaran. Ada diskon sampai 70%, 80%. Beli 2 gratis 1. Yang harusnya tidak beli, akhirnya membeli. Dan terutama wanita-wanita ini, kalau melihat temannya, "Waduh, dia kan pakai tas merek ini, saya harus punya." Temannya pakai baju merek ini, "Wah, harus punya." Temannya potong rambut model terbaru, ikut-ikut juga. Tidak mau kalah. Ini merupakan keinginan mata yang harus kita atasi, harus kita matikan. Bapak Ibu yang terkasih, bapak-bapak seringkali juga tidak sadar terjebak dalam keinginan mata. Melihat temannya berhasil, waduh dia kok punya motor,
spot, mobil saya harus punya karena saya lebih berhasil, usaha saya pengusaha yang berhasil. Saya harus punya ini, saya harus punya ini, saya harus punya ini, saya harus punya ini. Jangan sampai terjebak dengan keinginan mata. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan keangkuhan hidup? Bapak Ibu yang terkasih, arti dari keangkuhan hidup adalah kepuasan secara materi dengan harta dunia. Cenderung ingin dipuji, ingin dihargai, dan mengalahkan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, keangkuhan hidup ini biasanya membuat orang egois. Orang menjadi sombong, tinggi hati, bahwa sayalah yang paling. Saya yang paling, saya yang paling. Termasuk di dalam gereja, banyak orang yang mendonasikan sebagian uangnya untuk pekerjaan Tuhan, akhirnya terjebak dengan keangkuhan hidup ini. Orang akan tanpa sadar, dia akan berbicara, gereja ini kalau tidak ada dana dari saya, pelayanan ini kalau tidak pakai dana saya, tidak akan berlangsung. Seakan-akan dia lebih hebat, lebih kaya daripada Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, inilah 3 hal ini yang bisa dari dunia yang mesti kita kalahkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya ini kita hidup apalagi saat ini. Media sosial demikian canggih. Toko-toko online, Shopee, apalagi itu. Tokopedia kalau di Indonesia. Ada apa lagi? GrabFood, GoFood, dan lain-lain. Ada ya macam-macam, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Online semua. Ini yang menyebabkan orang ini jadi masuk ke dalam gaya hidup yang hedon, Bapak Ibu. Kita pagi-pagi membuka HP langsung, wah ada sale 12-12, 1-1, 11-11. Wah, orang membeli barang-barang yang mestinya tidak dibutuhkan. Bahkan dengan adanya media sosial ini, Facebook, Instagram, TikTok, membuat orang bisa membenci tetangganya, bisa membenci saudaranya, membenci temannya. Baca, lihat status temannya. Wah, masuk status di Facebook, di WA, di Twitter, IG, atau yang lain. Wah, dia kan begini nih. Wah, dia pasti begini. Kan dia kan itu kan habis ditinggal mati suaminya nih. Wah, ini pasti dia ini nih, dapat om nih pasti ini. Udah bisa ini, lihat statusnya aja, kita tanpa sadar kita sudah melakukan kejahatan. Terikat dengan ini. Lihat orang, status orang, waduh, kok dia naik mobil baru, wah ini pasti korupsi, pasti begini, kita udah berpikir negatif. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa sadar, dunia menjanjikan yang begitu nyaman, begitu enak di sekitar kita. Next. Firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 17 dan 19 yang kita baca, dahulu, sekali lagi saya akan kupas di ayat 17, dahulu kita itu hamba dosa. Diliputi dengan keinginan daging, keinginan mata, sebelumnya. Dan keangkuhan hidup. Kita terbiasa melakukan 3 hal ini tanpa merasa itu hal yang salah, itu dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Kita dahulu sebagai hamba dosa melakukan kejahatan demi kejahatan, memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tanpa merasa salah, tanpa merasa terbebani. Tapi sekarang kita sudah menerima tubuh darah Kristus. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, apapun profesi Bapak Ibu saat ini, seringkali saya mau sampaikan bahwa kita semua ini adalah hamba kebenaran. Pada saat kita tunduk, namanya hamba itu adalah tunduk melakukan perintah orang. Seseorang yang memerintahkan, jadi tuan.
Jadi kalau kita saat ini menyadari bahwa kita adalah hamba kebenaran, Bapak Ibu jangan menganggap bahwa yang full time itu adalah harus hamba Tuhan, harus pendeta. Pendeta juga membagi-bagikan, kalau sudah full time merasa itu sudah paling kudus, paling suci. Bapak Ibu, dari pemahaman ini Bapak Ibu bisa sadar bahwa setiap kita ini adalah hamba kebenaran, setiap kita adalah hamba Tuhan. Kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, apapun profesinya, Bapak Ibu harus sebagai hamba kebenaran, Bapak Ibu melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu menjadi saksi. Yang namanya menjadi saksi bukan harus di mimbar, bukan harus di gereja, bukan harus menyampaikan firman Tuhan, tetapi melalui kegiatan kita sehari-hari, kita bisa menyaksikan, kita bisa memberikan, berdampak kepada orang di sekitar kita, kita bisa menjadi saksi bahwa ada perbedaan antara yang dahulu sebagai hamba dosa, di dalam Kristus adalah ciptaan baru, kita menjadi hamba kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Kita juga harus menyadari hal ini, bahwa menjadi hamba kebenaran itu bukan hanya hamba Tuhan, pendeta, penginjil, yang sekolah teologi, tapi kita semua, Bapak Ibu. Sadarilah hal ini, bahwa kita semua yang sudah menerima kuasa darah Yesus, menerima anugerah dari Tuhan Yesus, kita semua adalah hamba kebenaran. Mulai hari ini, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sadarlah bahwa setiap kita, apapun profesinya, ada Allah. Kita adalah duta besarnya Allah. Dalam setiap langkah kita, kita menjadi saksi bahwa Tuhan menyertai anak-anaknya. Tuhan menyertai kita semua. Dan di dalam proses ini, dalam proses menjadi hamba kebenaran ini, jadi yang dahulu kita hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran, ada pertentangan, Bapak Ibu. Menimbulkan konflik atau pertentangan batiniah. Saya akan membacakan, Bapak Ibu, di Roma pasal 7 ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kita tahu kebenaran, tapi kita nggak melakukan yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bapak Ibu yang terkasih, memang tidak enak sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, yang hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang begitu heterogen, begitu beraneka ragam.
Bapak Ibu, kita mengalami dalam hati ini, mengalami konflik batiniah ini. Roma tadi dengan jelas katakan, kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti kehendak Allah, apa yang harus, yang baik, apa yang baik, apa yang benar, yang harus kita lakukan. Tetapi dengan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, kita melakukan yang jahat. Apakah kita menyerah dengan keadaan begini? Karena keadaan konflik internal ini akan berlangsung terus, proses terus-menerus diperbaharui. Tadi di Kolose yang kita sudah baca, itu proses yang terus-menerus diperbaharui. Dan konflik ini, peperangan roh, istilahnya kalau dikatakan peperangan rohani, pasti kita alami. Kita tidak bisa menghindarkan hal ini. Next. Proses pengudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, yang pertama, orang di sekitar kita, di sekitar Anda. Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih, orang di sekitar kita itu bisa istri kita, bisa anak kita, bisa orang tua kita, bisa rekan sekerja kita. Ini besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Beberapa waktu yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, pada saat saya bertobat baru, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya kesabaran, supaya saya tidak mudah emosi, tidak lekas naik darah. Pada saat ketemu orang yang menjengkelkan, saya berikan kesabaran. Tetapi apa yang Tuhan kasih? Begitu saya selesai berdoa, amin. Tidak berapa lama, saya mendengar istri saya marah-marah. Marah-marah karena apa? Karena pompa air di rumah itu tiba-tiba mati. Sehingga tidak bisa nyedot air dan tangki air itu jadi kosong. Tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Tidak bisa nyuci baju, nyuci piring, atau masak, atau mandi, nggak bisa. Akhirnya dia marah-marah. Jadi marahnya itu ngelantur. Pas saya di dekat istri saya juga kena marah. Akhirnya apa? Saya terpancing emosi. Saya marahin istri. Saya ngomong, kalau pompa sanyonya rusak, pompa airnya rusak, kamu cukup panggil supir, suruh ke tukang servis, atau kalau nggak beli baru, nggak perlu marah-marah. Saya nggak ngerti apa-apa, kamu ikut marahin saya. Begini. Akhirnya rame. Setelah itu saya menyendiri, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya minta kesabaran. Kenapa kok Tuhan kirimkan istri saya yang marah-marah? Tuhan katakan kepada saya, proses supaya sabar itu harus ketemu orang yang marah, yang menjengkelkan, sehingga kita mengerti, bisa kontrol emosi kita enggak. Kesabaran, perubahan, pertobatan, perubahan, proses pengudusan ini proses internal. Secara alami yang kita proses terus-menerus, dikatakan terus-menerus. Hari itu saya kalah. Waktu hari ke depan, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, sampai hari ini. Tuhan ajarkan saya, sehingga saat ini saya lebih sabar dari dulu sebelum saya mengenal Kristus. Dan itu proses alami, bukan seperti sulapan. Kita berdoa amin terus kita jadi orang yang suci, orang yang kudus. Wah, yang dulu marah-marah, nggak ini, yang dulu merokok langsung berhenti merokok. Begitupun juga ada teman saya yang merokok. Dia berdoa, Tuhan, saya ingin berhenti merokok.
Tetapi pada saat dia berangkat kerja, dia ketemu temannya yang suka merokok juga. Akhirnya apa? Merokok lagi. Teman saya berdoa, Tuhan kok Tuhan nggak ubahkan saya supaya nggak merokok. Suatu ketika dia sakit paru-paru. Dia sudah berdoa minta Tuhan untuk supaya dia bisa berhenti merokok. Suatu ketika dia periksa sakit, dia periksa ke dokter, dia kena paru-paru. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan berikan saya sakit? Saya akan minta Tuhan kepada Tuhan untuk saya bisa berhenti merokok. Bukan minta sakit, tapi Tuhan berikan kepada saya sakit. Setelah dia berobat ke dokter, minum obat, dia sembuh. Paru-parunya sembuh, dia ada ini kelainan di pernafasan, di paru-paru, sehingga gitu. Tanpa dia sadar karena sakit terus yang cukup lama, dia akhirnya berhenti merokok. Dia baru menyadari, oh ternyata Tuhan izinkan itu sakit untuk pernafasan, untuk paru-parunya, supaya dia bisa berhenti merokok. Dia bisa menghargai kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita meminta Tuhan secara instan untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menyatakan mujizat-Nya, mengubah kita seperti pakaian kotor yang masuk ke mesin cuci. Pada saat kita cuci, begitu keluar udah harum, udah bersih, udah tinggal setelika. Seringkali kita menganggap itu hal yang supranatural, tetapi pada malam hari ini kita harus menyadari bahwa proses pengudusan ini proses yang dialami setiap kita orang percaya, yang dahulu hidup dalam hukum dosa dan saat ini hidup di dalam hamba kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, ya, orang di sekitar kita ini membentuk kita melalui proses demi proses. Ini proses yang alami, bukan instan, bukan adikodrati, bukan supranatural. Yang kedua, proses pengudusan ini melalui kesulitan hidup dan berkat melimpah. Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan hidup seringkali kalau kita membaca berita kriminal atau kejadian kriminal yang ada di sekitar kita, seringkali gara-gara apa? Gara-gara uang nggak seberapa. Rebutan warisan, orang bisa saling bunuh. Gara-gara sesuap nasi, nggak bisa makan, orang bisa mencuri, bisa merampok, bisa membunuh orang lain. Bapak Ibu terkasih, ini firman Tuhan katakan buat kita semua. Proses pengudusan ini melalui sekolah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, ke profesi apa Bapak Ibu ada. Jadi kesulitan hidup dan berkat berlimpah. Berkat berlimpah seringkali kalau kita melihat, kita membaca firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel terus berkutat pada saat dia menerima berkat yang Tuhan berikan, dia akan jatuh dalam dosa lagi. Terus begitu, yang ini berkat berlimpah, terlena dengan berkat-berkat berlimpah, akhirnya jatuh dalam dosa. Seringkali orang di gereja kita beribadah, seringkali kita melihat yang dulu yang masih istilahnya masih ekonominya di bawah, setia sama Tuhan, setia beribadah. Bukan hanya ibadah hari Minggu, bukan hanya di ibadah raya umum, di ibadah pemuda datang, kalau perlu di sekolah minggu juga datang, ibadah wanita datang, ibadah pria datang, malam kesaksian sabda datang, doa puasa datang, doa pelayan Tuhan datang.
Tapi begitu pada saat diberkati Tuhan, wah, berkat materi yang begitu berlimpah. Seringkali kita melihat teman-teman kita ini mulai tidak datang ke gereja, mulai tidak pelayanan dengan alasan, waduh, bisnis, hari Minggu mau ketemu orang, ketemu klien, dikenalkan pengusaha untuk hari Minggu, ketemu di tempat golf, ketemu di restoran, ya Bapak Ibu, di kafe, di mana, ya. Seringkali begitu. Begitu diberkati dengan berlimpah secara materi, kita mulai undur dari Tuhan. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, ya inilah proses pengudusan. Kita jangan sampai, kalau Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, kita harus tahu bahwa itu semua dari Tuhan, untuk Tuhan, dan dikembalikan untuk Tuhan. Yang ketiga, proses pengudusan melalui apa? Melalui kemajuan teknologi. Kok bisa, Pak? Kemajuan teknologi kok bisa memproses hidup saya, hidup kita semua. Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita membaca atau melihat di medsos, di TikTok ada ini. Yang baru-baru ini mengenai artis Syahrini. Ya, menguraikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kok lapar, Tuhan Yesus kok pengen minum, berarti dia bukan Tuhan tapi manusia. Ya, itu akhirnya membuat orang yang membaca IG-nya dia jadi meresponi dari yang positif sampai negatif. Kita jadi ikut-ikutan marah. Kenapa kok ini dia? Waduh. Beberapa hamba Tuhan mengomentari ini, wah ini otaknya ini begini ya. Inilah gitu, kemajuan teknologi. Ada beberapa dulu kemajuan teknologi bisa dipakai untuk menjatuhkan orang. Beberapa waktu yang lalu hujan deras melanda di Indonesia, terutama kota Jakarta, Jabodetabek dilanda banjir. Sekarang orang bisa menayangkan live video secara langsung, pribadi lepas pribadi. Ada satu tayangan yang cukup menarik bagi saya. Jadi ada anak muda, beberapa anak muda itu live bahwa di daerahnya, jadi dia berendam air di jalan. Yang mengatakan, pemerintah Pemda DKI, tolong, ini daerah saya sudah kebanjiran. Dia mengatakan banjirnya udah tinggi nih Pak, ini begini dari live dia kelihatan itu, jadi dia kerendam air cuma kelihatan kepalanya. Dia ngomong, ini banjir cukup tinggi, begini, tidak ada bantuan, tidak ada begini. Pada saat dia nge-live ada orang jalan kaki di belakangnya. Dan itu kelihatan di dalam video itu, saya juga, loh, ini mana yang benar? Rupanya orang ini nge-live itu biar kelihatan seperti banjirnya tinggi, dia rupanya jongkok dan ada yang tiduran di jalan itu supaya kelihatan cuman kepalanya aja. Nah, di belakang itu orang tidak tahu bahwa dia sedang live untuk apa. Dia jalan santai. Jadi kan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa, wah iya ya daerah ini kebanjiran begini. Bapak Ibu, ya ini kemajuan teknologi bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif. Berita hoax, mengedit kata-kata yang tidak disampaikan bisa seakan-akan bahwa ini omongan orang ini. Beberapa waktu yang lalu ada heboh karena ada perkataan dari pendeta Gilbert Lumoindong. Ternyata itu pakai AI. Muka-mukanya itu wajah dari pendeta Gilbert. Suaranya mirip dengan pendeta Gilbert. Seakan-akan pendeta Gilbert ngomong hal itu. Padahal bukan. Dan kalau beberapa tahun yang lalu kita flashback mengenai Jakarta, di mana Gubernur Basuki Cahayapurnama yang kita kenal dengan Ahok,
Bagaimana dia mengalami masalah hukum karena editing dari Buniyani. Seakan-akan dia menistakan agama tertentu. Bapak Ibu, ya inilah kemajuan teknologi. Kita juga harus berhati-hati, kita harus bijaksana menggunakan itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ada status orang apa, wah ikut komentar, langsung dikomentarin begini, begini, begini. Ikut-ikutan menyebarkan hoax kebencian. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Bagaimana supaya kita pribadi lepas pribadi mencapai pengudusan ini? Pribadi lepas pribadi. Sekali lagi untuk menjadi kudus Bapak Ibu, Tuhan mempunyai goal itu saya, Bapak, Ibu itu berbeda. Karena karakter kita berbeda. Lingkungan kita berbeda. Suku kita berbeda. Yang sama adalah kita sama-sama memiliki Tuhan yang sama. Kita sama-sama menerima anugerah keselamatan yang sama. Bagaimana kita berhasil untuk mencapai pengudusan ini? Yang pertama adalah komitmen untuk menundukkan jiwa. Kolose pasal 3 ayat 5. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi komitmen untuk menundukkan jiwa, menundukkan hal-hal yang duniawi ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ini, kita harus matikan. Jadi bukan setengah-setengah Bapak Ibu. Katakan 3 untuk dosa ini. Memang nggak mudah, tapi bisa. Sesulit apapun, tapi masih bisa. Karena apa Bapak Ibu? Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan dengan usaha kita untuk jadi menundukkan diri. Seringkali orang dari kepercayaan lain ya memisahkan diri dari hal-hal duniawi ini. Orang harus bertapa, mengasingkan diri di daerah terpencil, nggak ketemu orang. Bukan itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi proses pengudusan itu melalui orang terdekat kita. Dan juga melalui kehidupan kita, suka dan duka ini bisa memproses kita. Tetapi sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang kedua, memang ini susah, mematikan diri, mematikan hal-hal duniawi ini memang nggak mudah, memang susah, tapi bisa. Karena apa? Yang kedua ini, Bapak Ibu harus sadari bahwa meminta pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu jangan pernah melupakan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang mengajar kita, Roh Kudus yang membimbing kita. Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Amin Bapak Ibu. Kita harus menyadari eksistensi keberadaan Roh Kudus ini. Pada saat kita ini pimpinan roh, hidup di dalam pimpinan roh, kita akan dimampukan. Kita akan diberikan kekuatan. Minta pimpinan Roh Kudus dan kita harus merenungkan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita mengerti kebenaran Tuhan, mengerti perintah-perintah Tuhan, kita bisa mencapai pengudusan ini. Proses yang harus kita alami. Pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting buat kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu, sekuat-kuatnya kita, jangan pernah kita jadi lengah. Pilihlah pergaulan. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan ini tertulis dengan jelas. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, ada peribahasa bergaul dengan dekat-dekat dengan ikan asin akan berbau ikan asin. Ya, Bapak Ibu. Jadi di mana lingkungan kita ada, pergaulan yang kita pilih itu mempengaruhi kebiasaan kita, mempengaruhi ya karakter kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat, jadi orang Batak, ya orang Batak ini berbicaranya keras. Tapi kalau pada saat ketemu orang Jawa akan bingung. Kok ini ada orang marah-marah nih? Ngomong sama bapaknya teriak-teriak. Ngomong sama anaknya teriak-teriak. Begitupun juga orang Batak akan melihat orang Jawa. Pada saat orang Jawa ngomong, orang Batak akan ngomong, ini kok ada orang kok lebay banget. Harusnya ini kalau udah begini harusnya udah dimarahin nih. Harusnya begini, harusnya begini. Nah, ini ya karena begitu. Jadi bergaul dengan orang Jawa ya dia akan berbicaranya lemah lembut, nyantai, ya kan istilahnya kan gitu. Ada joke yang pasti kita dengar, pernah kita dengar. Ada orang Jawa keinjak kakinya. Orang Jawa ini diem terus ini. Dia melihat orang yang injak kakinya ini. Terus orang Jawa ini ngomong, Pak, mohon maaf Pak, kaki saya keinjak. Jadi begitu karakternya. Kalau orang Batak keinjak kakinya, nggak lihat mata kau, kakiku keinjak. Ya, beda. Padahal ini, jadi ya inilah pergaulan. Kita bergaul dengan perokok, kita pasti akan merokok tanpa disadari. Karena iblis menawarkan melalui orang di sekitar kita, udah merokok aja. Ya, oh itu nggak apa-apa. Ini si A merokok, yang perempuan aja merokok. Dulu saya ingat waktu saya masih remaja, saya pernah merokok. Belajar merokok dari mana? Dari teman-teman. Pada saat pulang sekolah, pada saat istirahat, sembunyi-sembunyi di kamar mandi sekolah, di kantin, atau di parkiran motor. Ya itu coba-coba untuk merokok. Dan itu akhirnya apa? Dari satu dicoba, satu hisap, aduh batuk. 2 hisap batuk, pahit. Akhirnya apa? Habis 1 batang. 1 batang, 2 batang, akhirnya 1 bungkus. Ya inilah
namanya dosa ini kalau di ini makin hari makin besar. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Yang bergaul dengan bijak akan menjadi bijak. Orang yang bergaul dengan pemarah akan menjadi pemarah. Contoh beberapa hal di lingkungan kita. Ada istilah di anak-anak yang saat ini. Anak-anak bahasa gaulnya mereka, saya perhatikan hampir semua di mana-mana. Kalau ngomong tuh diselingi dengan kata-kata apa? Anjing. Ditegur. Karena saya ini sering kali ngomong enggak ke saudara kok ini jadi kebiasaan latah. Saya nanya, kamu tahu nggak itu anjing? Itu kalau kamu di Jawa, orang dikatakan anjing, kamu bisa bisa dipukul. Itu hal-hal yang menyakitkan, kata-kata kasar. Tapi teman-temanku itu biasa kok, Pi, ngomong begitu anjing. Nah, anjing dilarang. Kata-kata anjing dilarang. Anak saya gunakan kata istilah apa? Anjir. Anjir, anjir, anjir. Nah, seakan-akan kata itu lebih halus. Tapi maknanya tetap sama. Saya katakan itu jangan. Tapi inilah dunia di sekitar kita. Hal-hal begitu udah biasa. Jadi ikut-ikutan juga. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini firman Tuhan buat kita semua. Sekali lagi proses pengudusan. Pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Siapapun kita, profesi apapun, jangan lupa bahwa hamba kebenaran itu melekat dalam hidup kita. Kalau kita melihat, kalau misal ada tanda di dalam dahi kita, hamba kebenaran, jangan pernah lupa. Di dalam kita, jadi proses ini, proses pengudusan, pasti kita akan alami. Pribadi lepas pribadi. Karena ini proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seringkali kita mendengar hamba Tuhan berkata serupa dan menjadi serupa dan segambar Kristus. Ini adalah proses karakter yang serupa dan segambar Kristus. Bukan wajahnya, tetapi karakter Kristus itu. Dan itu perlu diproses karena dulunya kita hamba dosa. Kita melakukan banyak dosa dan hal itu tidak membawa kita sesuatu hal yang salah. Hal-hal kita menganggap itu hal biasa karena orang lain di luar sana banyak melakukan hal itu dan kita tidak merasa bersalah. Tapi pada saat kita menerima Kristus, menjadi hamba kebenaran, kita mengerti belajar firman Tuhan, kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini membuat konflik pribadi. Pengudusan ini adalah memisahkan kita dari hal-hal duniawi. Bukan berarti kita harus menepi ke daerah terpencil, tidak ketemu orang. Tapi melalui kehidupan ini, Bapak Ibu. Proses melalui orang terdekat kita, melalui keadaan kita, kesusahan, berkat, sukacita, ini juga proses buat kita. Untuk kita makin serupa dan segambar dengan Kristus. Melalui kemajuan teknologi, bagaimana kita menggunakan kemajuan teknologi, karena apa? Kita bisa membuka akses-akses yang tidak seharusnya tanpa orang lihat. Tetapi mata Tuhan itu melihat. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu menegur, menyatakan kesalahan, menuntun kita kepada kebenaran.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau sempurnakan firman-Mu ini pada saat kami mendengarkannya, pada saat kami merenungkannya. Engkau Roh Kudus memberikan kami kesadaran untuk kami melakukan perubahan demi perubahan, mengikuti proses Tuhan dengan setia dan taat, sehingga kekudusan ini ada pada saat kami dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kami boleh mempersembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua malam hari ini yang mendengarkan, Roh Kudus yang membuka hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu mengubah setiap kami mulai saat ini. Karakter Kristus itu boleh nyata dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi di mana Tuhan bisa mengubah kami, mengubah karakter kami, menjadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak James, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Memang betul, saya sangat setuju sekali bahwa kita harus memisahkan diri dari dunia ini ya. Nah, tadi kita sudah belajar dari kitab 1 Yohanes, ya tadi ya, 1 Yohanes 2 ayat 16, ada 3 yang kita diuji, dari keinginan daging kita, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu, jangankan Bapak bilang, wah kan saya harus diuji. Ingat, Tuhan Yesus juga sama. Tetapi dia berkemenangan dan kita juga pasti berkemenangan. Karena Tuhan akan memberikan kita kemampuan asal kita mau melekat, kita mau beribadah sungguh-sungguh, kita mau membaca firman Tuhan. Makanya pengudusan itu sampai saat ini. Saya juga demikian Bapak Ibu. Dari hari ke hari. Saya ingat waktu baru pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus, masih banyak kotor-kotoran yang ada di dalam hidup saya. Dari tahun ke tahun sampai saat ini, Tuhan terus memproses saya. Sebab apa? Saya kepingin sekali itu dapat pengudusan yang sempurna, supaya saya layak masuk dalam kerajaan sorga. Ya, bukan karena kemurahannya aja, tapi karena cinta kita kepada Tuhan, kita mau melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk di dalam persembahan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan sukarela untuk membantu pelayanan kami Sema Adonai, karena dengan bantuan Anda kami bisa memakai persembahan-persembahan ini untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada di Sema Adonai. Mari saya mempersilakan kepada Mas Agus untuk membacakan mengenai persembahan. Pak Petra untuk men-sharekan. Mungkin Aling aja kali ya share-nya. Oke, Pak Petra udah. Oke, silakan. Ya, untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk membantu kami, pelayanan kami bisa disalurkan ya dengan nomor BCA, melalui nomor BCA 78902327 ya, atas nama Petra AXX dan CXX gitu ya. Dan untuk membedakannya dengan transaksi lainnya bisa ditambahkan angka 7 di akhir nominal. Misal Anda ingin mentransfer 20.000, bisa menjadi 20.000 plus 7 ya di belakangnya. Dan selanjutnya kita setiap Senin sampai hari Sabtu kita juga ada renungan pagi ya bersama Sema Adonai di Zoom yang sama, di channel yang sama, yang akan dibawakan oleh para hamba Tuhan yang sangat memberkati ya. Ya, beliau ini adalah para gembala-gembala di dunia nyata juga ya. Dan tentu saja ada firman yang akan beliau sampaikan, dan tentu saja ada
di setiap malamnya kita jam 9 ya, sekitar jam 9 malam waktu Indonesia Barat, setiap Senin sampai hari Sabtu juga ada pengajaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gus, baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati. Ibu Kinar akan memimpin kita di dalam doa syafaat kita. Bukan Ibu Kinar, maaf, Ibu Dewi. Ibu Dewi untuk memimpin kita. Silakan Ibu Dewi. Ya, Ibu Heni, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapakku yang Maha Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini di Sema Adonai. Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui Bapak Pendeta James S. Henry. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya firman tersebut bisa menjadi rema di kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Sema Adonai. Kami mohon Tuhan urapan Tuhan atas gereja kami di Sema Adonai dan juga channel-channel yang tergabung di Sema Adonai agar terus menjadi berkat untuk sesama. Berkati pula ya Tuhan para pendeta, para pengurus dan pengelola yang tergabung dalam Sema Adonai. Berkati pula keluarga-keluarganya Tuhan. Berkati pula pelayanan-pelayanan Bapak dan Ibu Pendeta dan pengurus Sema Adonai agar terus menjadi berkat di berbagai pelosok daerah-daerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintah di Indonesia. Kami mohon Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, agar pemerintahan kami di Indonesia dan pemerintah-pemerintah kami di Indonesia dapat mengelola pemerintahan dengan baik dan benar. Dari jajaran yang paling tertinggi sampai tingkat atau lingkup yang lebih kecil. Kami juga mohon ya Tuhan, pada bulan Februari nanti akan ada penyelenggaraan pemilu. Kiranya proses pemilu tersebut bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kami juga mohon Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, agar Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang cakap dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja, baik di Indonesia maupun di berbagai pelosok daerah maupun di dunia Tuhan. Kiranya kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah kepada gereja-gereja Tuhan, agar semua gereja bisa menjadi berkat bagi sesama, dan semuanya hanya demi hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Dewi atas doa syafaatnya. Bapak Ibu, mari kita kembali merenungkan firman-firman yang telah disampaikan kepada kita dengan pujian penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Murni ya. Pujiannya bertema Aku melangkah jalani hidup ini. Tuhan, bangkitkan kami terus Tuhan, untuk selalu setia padamu. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki.
aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari kita ulangi lagu ini. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan kami, bangkitkan kami, jadikan kami hamba-Mu yang setia. Bangkitkan kami, bangkitkan kami, jadikan kami hamba-Mu yang berkenan.
hamba-Mu yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah doa kita dalam pujian tadi. Dan kita, ya, Bapak Ibu, saya mau mengumumkan ya, untuk minggu depan kita ada ibadah khusus di Sema Adonai tanggal 14 Januari adalah ibadah online kami, tetapi ada ibadah yang spesial karena sekalian pembukaan kepada ibadah online, sekolah online ya, Sola Scriptura online Bible Course. Jadi kami sekalian akan mengadakannya pada hari Minggu. Berhubung hamba Tuhan Pak Daniel Palungan punya acara yang pada hari Sabtu yang telah direncanakan, tetapi karena tidak bisa, karena ada halangan, maka digabungkan di ibadah kami nanti hari Minggu depan. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih, saya juga mengundang Bapak Ibu untuk tetap stay bersama kami. Ada pelajaran Alkitab dari ibu-ibu KTB dari Jerman, yaitu Persekutuan Kelompok Tumbuh Bersama. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk tetap belajar karena tema ini sangat-sangat menarik, yaitu Allah yang lebih besar dari segala, dari buku Sejarah Penebusan nomor 3 ya, seri yang ketiga. Ini pelajaran pertama hari ini. Dan baik Bapak Ibu, persiapkan hati saat ini kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala kita Pak Daniel Palungan. Dipersilakan. Bapak, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sungguh berterima kasih untuk puji-pujian yang sangat menguatkan dan firman-Mu yang menghimbau kami untuk dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu menjaga kekudusan dan kesucian hidup sehingga kami dapat berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami lakukan pada malam ini Bapa dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat dalam hidup kami sehingga kami dapat semakin setia mengiring dan melayani Engkau. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami mohon supaya tangan Tuhan juga akan selalu mengawal setiap perjalanan hidup kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Kami berdoa, kami mengakhiri ibadah kami pada malam ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Pendeta Daniel. Terima kasih untuk Pak Pendeta James yang telah melayani kami. Dan baik Bapak Ibu yang terkasih, ibadah online hari ini karena kasih anugerah Tuhan ya, kita dapat menyelenggarakannya tanpa ada halangan ya, walaupun ada halangan kecil sedikit, tetapi kita bisa menyelesaikan semua karena kasih anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.